Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan bersama jalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak tak ku pahami dalam bersama jalan, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut akan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang penuh kasih melindungiku tetap. Meski susah berjalan, gelombang dunia bertaruh, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam bersama jalan, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bila kita melihat ke belakang, melihat jalan-jalan yang telah kita lalui, di sana ada Tuhan yang menuntun kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, walaupun hari esok kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti Tuhan yang ada di hari yang lalu sampai hari ini, Tuhan pula yang ada di hari depan kita, karena Dialah yang memegang hari esok kita. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam bersama jalan, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Sangat syukur ya kita bisa berkumpul di pagi hari yang hari ini untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Ini saatnya kita masuk ke dalam hadiratnya. Inilah tujuan kita untuk kita dapat menyembah namanya yang kudus. Sama-sama kita nyanyikan.
kau merasakan Kau Allah yang selalu menyertai kamu. Kau adalah Immanuel yang selalu menyertai kami dan memegang tangan kami dimanapun kami berada. Di dalam kondisi apapun, jika kami sadar, Kau selalu memegang tangan kami. Serahkan ibadah kami pada pagi hari yang indah ini, dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu saja. Hati kami satu persatu, di hati kami, di hati jiwa kami, pikiran kami, untuk kami benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Kalau di Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan, bersukacitalah. Saat hari ini kita akan bersukacita, kita akan masuk gerbangnya karena Tuhan itu sangat baik. Amin. Masuk ke mata, masuk ke
silakan kita nyanyikan satu dua kali lagu ini dan saya siapkan untuk kurung. Silakan tampil maju ke depan. Sebab Tuhan baik.
Immanuel, Tuhan dengan kita, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan penebus dosa kita. Saya jemaat itu pakai berdiri kembali. Karena di dalam Mazmur 62 ayat 3, hanya Dialah gunung batuku dan kotak keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Batuku dan kau membentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Ku di dalammu, berbagai harapan di dalam hidupku. Nyalakan lilin.
Untuk penyalahan lilin yang pertama diwakili oleh Ibu Gembala. Untuk penyalahan lilin yang kedua diwakili oleh Ketua Kaum Wanita. Untuk penyalahan lilin yang ketiga diwakili oleh Ketua Komisi Sekolah Minggu. Untuk penyalahan lilin yang keempat diwakili oleh Koordinasi Doa Bapak Sugiarto. Penyalahan lilin yang kelima diwakili oleh Ketua Panitia. Untuk penyalahan lilin yang keenam diwakili oleh Bapak Soro. Dan yang terakhir penyalahan lilin yang ketujuh diwakili oleh Bapak Isbram. Kedua adalah Ketua Kaum Wanita. Untuk yang ketiga adalah Ketua Komisi Sekolah Minggu. Koordinator Doa Bapak Sugiarto. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, Ketua Panitia. bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita undang kembali kali puji. Bapak Sono. Waktu tak
Cahaya Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita selalu meninggalkan dan melupakan Dia, tapi begitu besarnya kasih-Nya, Dia selalu menerangi akan pintu hati kita selalu. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu, karena kita yakin dan percaya firman Allah itu selalu menguatkan akan kehidupan kita.
hari ini kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami sampaikan, kami persembahkan kehadirat-Mu yang suci. Tuhan berkenan. Tuhan, hanyalah itu yang tiap hari kami naikkan di hadapan-Mu. Pujian ucapan syukur kepada-Mu. Pada hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup itu, firman yang dapat merubah hidup kami. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, sehingga firman-Mu itu memberkati jemaat di GPPS Bukit Sion. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Kami percaya yang hadir pada pagi hari ini diberkati oleh firman. Terpujilah nama-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman, katakanlah sama-sama. Amin. Tes. Kalau nggak salah, kayaknya saya bawa kondom tadi. Oh iya, kondom. Mudah-mudahan pas ini kondomnya. Wih, pas. Masih orisinil, jadi ini sulit masih. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kalau sudah pakai kondom ini sementara dilepas, kemudian dipakai lagi. Cek itu ganteng gitu ke Surabaya, aduh. Saudara sukacita? Main musik sukacita? Mas Nathan ini tak boleh isi di sini. Antara ini atau yang di belakang itu. Pokoknya sih main keyboard pokoknya. Tujuan ketemu lagi ya. Tapi telepon cek uangnya deh. Maksudku tuh tak telepon itu, Mas, ini organku kita dibotok nopo enggak? Tapi sulit hubungi. Ya, maksudnya botok no. Saya tambah keyboard bawa pakai. Selamanya, Pak. Tidak ada yang susah ya. Sukacita semua. Pertama, kamu ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ternyata saya diakoni keluarga besar GPPS. Amin. Beneran. Ibu Gembala, terima kasih Bu ya. Pak Sony yang luar biasa, koordinator wis pokoknya manjat ini. Tuhan memberkati Pak. Jeripaya sampai tidak sia-sia. Jemaat sini diberkati semua. Ini katanya intern ya. Tidak ada orang lain, cuma saya sendiri. Orang lain maksudnya. Saiki mulai dino iki, ojo dianggap orang lain. Wis keluarga besar BPS gitu. Kapan-kapan nang Surabaya mampir di rumahku, tapi telepon dulu. Ya, engko tak siap pecel lele apa rombongan itu ya. Nek suasana ini sudah normal kembali. Saudara, pagi hari ini kita harus sukacita. Karena apa? Immanuel. Saya mau tanya panitianya Pak Sony ya. Pak Simon. Izin Pak Simon. Ini yang cari ayat ini siapa kira-kira Pak Simon? Ibu Gembala. Luar biasa. Ini pasti doa puasa. Ayat ini Pak, tidak sembarangan ayat. Ayat ini bisa dikhotbahkan pendek, bisa dikhotbahkan panjang. Kalau saya kupas Immanuel ini bisa 5 jam, bisa 4 session. Nah, nanti kita, waktu saya berapa? Ini jam 10 tadi ya. Sampai menitnya ke berapa? 12. Tak temenin loh sampai. Berarti sampai ke angka 6. Angka 6 apa angka 7 apa angka boro apa angka 9? 12. Luar biasa. Saudara, sampai angka 6 ya, kita harus bijaksana. Tak harus cepet-cepetan. Saudara percaya Immanuel ini Allah menyertai saudara? Amin. Sudah disertai Allah? Haleluya. Sudah disertai Allah? Kapan saudara disertai Allah? Tiap hari. Puji Tuhan, siap saat disertai Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sudah selesai firman Tuhan. Berarti nggak sampai
semenit. Ya, tapi ngerti kok Immanuel itu Allah berserta kita. Terus apa lagi yang dibahas? Ya toh, udah saja itu pendek. Ya saya di Natal tuh lebih cepat kok, lebih happy. Saya pernah ditugasi di Batu sana Natalan. Bram, kok suwe-suwe ya Pak Bram? Pirang menit aku. Besok sak cepet ya. Waduh. Mesti di perjanjian. Yo, berapa jam lah? Ya wis kalau tak siap wis. Maraton saya. Loh saya khotbah. Jemaatnya di? No, jemaatnya di sini. Ini tamu semua. Waktu acara itu belum pandemi ya. Tahun 2019. Jemaatnya no, ini jemaatnya di. Demburi. Ngapain? Siap-siap jangan tampil. Ngono sing wis pae, sono sing mbuara. Jangan tampil ono sing wis mbok gitar. Ngomong-ngomongan. Lho ini jemaat sampean iki, Pak. Cuma gembala yang lagi aja Pak Gembala. Ibu Gembala nanti sibuk ngurusi ada cilik-cilik itu. Loh, piye toh ini? Jadi dia tuh rugi banget nggak dapat firman. Iya toh? Mus aku nggak kesuwen. Gondok teman gondok. Kita itu kan membakar firman Tuhan kebenaran, tapi diremehkan. Terus kok tambah rame Budi? Aku menang tambah rame. Jemaat pandangannya ke sini semua kayak gini. Sebentar Pak ya, aku nang Budi rombongan tak delok. Iki opo-opoan iki? Mlebu kabeh. Ayo mlebu nang ngarep iki akeh sing kosong. Wah, masuk kabeh. Ada cilik-cilik duduk sini. Kamu dengarkan firman Tuhan ya. Aduh kejem juga apa? Gak urusan, mari pun gak diterima gak urusan. Pokoknya firman sudah saya sampaikan. Saudara, sekitar langsung cepet-cepetan ya. Immanuel ini kita ambil dari Matius 1 ayat 23 ya. Coba dibuka dulu Pak. Multimedia harus cepet-cepet sama saya. Nek sampai suwe, ojo nyalarno aku sing garano suwe. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia. Dia ini Immanuel. Diterjemahkan sekali. Ini bahasa Ibrani. Yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Ini tekon di ayat ini. Kata-kata Immanuel ini dari mana? Kalau saudara buka kitab Matius, saudara mungkin pikiran saudara, oh Matius ini nulis. Saudara baca ayat 22-nya. Mundur Pak, sampai mundur titik. Terus menisor satu angka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh apa? Nabi. Dari ayat 22 sama 23 ini tidak bisa dipisah. Ini Nabi sopo. Akhirnya keluar tadi ayat 23 tadi. Matius ini jiplak nang siapa? Nabi sopo ini. Ternyata diselidiki 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menulis kitab ini. Buka Yesaya 7 ayat 14. Immanuel ini 2 kali disebut dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Perjanjian lama sekali, perjanjian baru sekali. Perjanjian baru itu juga asalnya dari perjanjian lama. Matius ngambil di kitab para nabi-nabi Yesaya ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Immanuel ini sudah diterjemahkan tadi, artinya bahasa Ibrani Allah beserta kita, Allah menyertai kita.
itu Allah beserta kita. El artinya Allah, Elohim atau. Kenapa kok muncul ayat ini? Saya kalau ngupas ini sejarahnya bangsa Yahudi. Terjadi peperangan di sana ya. Orang-orang yang di atas kerajaan Israel terang kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda terkepung, gak iso berkutik. Akhirnya Nabi Yesaya memberikan suatu nubuat. Nanti itu kapan? Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertandanya itu kapan? Yang dinanti-nantikan itu Immanuel itu kapan? 700 tahun Pak, enggak sedikit. Baru Tuhan Yesus lahir, muncullah benar-benar raja yang didambakan itu oleh bangsa Yahudi. Saudara, Immanuel itu, ayo Matius 1 ayat yang ke-21, mundur lagi sekali. Tadi kan ayat 23, ayat emasnya. Terus 22 itu sambungannya, sekarang 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Berarti dia itu Immanuel itu Yesus itu. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saudara selidiki, umatnya Yesus ini siapa? Yesus itu umat siapa? Umatnya siapa? Bangsa Yahudi, orang Israel. Jadi Yesus itu datang, Immanuel datang itu khusus untuk orang-orang bangsa Israel, orang Yahudi. Gak ada urusan dengan bangsa Indonesia. Emangnya zaman itu sudah ada bangsa Indonesia? Gak ono. Sama bangsa-bangsa lain, bangsa Yunani, gak urusan. Allah berarti PDKC, gak urusannya Allah. Jadi khusus umat yang khusus, yang dikasih khusus itu bangsa Yahudi. Karena umat pilihan. Nah, dosa mereka antara orang Yahudi, orang Israel itu bangsa Israel, sama pikirannya Allah lain. Orang Yahudi itu dikuyo-kuyo, dijajah sama bangsa-bangsa terus sampai pada waktu Yesus lahir dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, orang Yahudi ini mendambakan siapa? Suatu raja, sing bener-bener raja itu seperti pahlawan, sing bisa menggembalakan umatnya. Yang katanya Nabi tadi loh. Saudara baca Matius 2 ayat 6. Ya, ini sambungannya Matius 2 ayat 6. Rangkaiannya. Matius 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin, yaitu yang disabana, yang akan menggembalakan umatku Israel, umat. Waktu Yesus lahir, orang Yahudi, ini malah orang-orang Majus itu tahu tanda bintang. Raja ini di mana ini raja lahir? Sampai Raja Herodes sendiri kebingungan. Ya apa caranya membunuh ini? Raja ini lahir. Untuk kalah pamor ya. Aku diganteng. Mulai kecil sudah. Akhirnya singkat cerita Yesus sudah mulai ngajar. Ya ini tak tunggu-tunggu. Orang Yahudi senang. Jadi Pak Ibu, sampean sama saya juga, orang di luar Yahudi, di luar bangsa-bangsa pilihan, itu termasuk apa? Yesus sendiri yang ngomong loh, kita ini golongan bedino.
Saudara tahu Brino, Molly, Blackie, kita itu golongannya guguk, anjing kita itu. Yesus sendiri sih ngomong, grupnya anjing-anjing itu, yang bukan orang Yahudi. Nggak percaya? Ayo Matius 15 dibuka. Mulai ayat 22. Saudara, ini pelajaran yang penting. Jadi sejarahnya saudara supaya tahu. Matius 15 ayat 22. Saya bacakan ceritanya supaya saudara jelas ya ceritanya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Kanaan itu termasuk orang kafir, Pak. Termasuk orang-orang Samaria kafir, tokoh-tokohnya orang Yahudi. Dan berseru, kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak Daud. Ngerti ya itulah Tuhan Yesus anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Terus, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bis, pakai masker, pakai lakban ini. Ya. Tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya, murid-murid Yesus ini datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid ini, orang 12 murid ini ngerusuh itu karena ini. Usir. Bu, kenapa sampai kayak gini? Nyingkring bu, teriak-teriak kok ngedan aja namanya. Namanya ngomong gini. Kanaan, bukan orang Yahudi loh, bukan. Asu ini, termasuk anjing golongannya. Yesus sendiri ngomong, terus tetap jawab Yesus. Yesus tadi menang, suruh Tuhan, ini usiran Tuhan Yesus. Teriak-teriak terus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, hanya untuk domba-domba. Kan urusan sampai yang ini Pak. Bu, saudara tahu ya? Ceritanya Yesus datang alam mengutus untuk apa? Yesus itu supaya dosanya orang-orang Yahudi, orang umat Israel, sing sudah memuncak itu, orang yang tegar tengkuk itu, supaya bertobat dari dosanya. Tapi orang Israel bukan itu maksudnya. Ini soal tobat itu urusan untuk Yesus, itu urusanku. Tapi aku ini butuh seorang pahlawan. Terus ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, menyembah Yesus, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Sakno aku tolong aku. Terus tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada apa ini? Guguk. Jadi orang anak-anak yang bukan orang Yahudi, grupnya gerek-gerek ini. Termasuk apa dia? Kalau hidup pada waktu itu bukan orang Yahudi, Liska. Orang rumah itu nggak ada hitungan, untuk diselamatkan, tidak ada hitungan. Saudara harus tahu itu Pak. Ya, karena kenapa kok saudara percaya Yesus itu nanti tak jelaskan. Ya, terus jadi orang yang dianggap anjing itu jawab terus ini perempuan Kanaan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, benar ini aku diasuh Tuhan. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja Tuhanku. Kau basuh, tapi aku tak jumpai rempah-rempah itu Tuhan. Grup Yesus, orang-orang Yahudi di situ makan roti lugur-lugur itu dipilih. Saking ngomong, Kak Bapak aku masih asuh, tapi aku tetap pokoknya aku percaya Yesus. Nah, ini ayat yang hebat.
28. Kata Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh yang sakit tadi. Karena apa? Karena apa ini? Itu. Karena besar imanmu, garis besar imanmu. Kita simpan dulu. Jadi karena iman, ibu ini mendapat kasih karunia kesembuhan, mujizat kesembuhan. Nah, saudara, akhirnya waktu berjalan terus, orang-orang Yahudi gak telaten sama Yesus. Kumpul orang-orang yang grupnya Yudaisme. Yudaisme ini agama Yahudi, namanya Yudaisme. Di dalam Yudaisme ini ada grupnya Farisi, Saduki, Serot, Eseni. Grupnya Stefanus itu sebelum Helenis. Orang-orang yang pikirannya luar biasa itu. Pencipta teknologi orang Helenis. Kumpul rapat, piye. Yo, karepe Yesus ini. Terus sampai kapan apa dulu? Diumbar cari ini. Katanya dia itu raja. Sudah ditunggu-tunggu, sudah datang. Tapi mana? Greget. Dipikir itu Yesus datang seperti pahlawan. Pahlawan yang bawa pedang itu, dia itu tokoh yang diidolakan. Itu pikirannya orang Yahudi. Akhirnya muncullah ayat Yohanes 10. Coba baca mulai 22. Ini ceritanya. Tapi kita langsung baca 17 saja, singkat waktunya. Yohanes 10 ayat langsung 17 saja. Kalau saya mulai 22 terlalu panjang. Yohanes 10 Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Terus naik terus 18 ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan. Maaf saudara, bukan Yohanes. Ini Yohanes ya, Yohanes 10. Yohanes 10. Saudara. Kalau saya ngambil ayat ini terlalu panjang, langsung ke poin aja, Roma. Ini sebenarnya rangkaiannya, tapi langsung Roma saja. Roma 11, kita baca mulai ayat 11. Ayat 17 saja langsung. Roma 11 ayat 17. Karena panjang waktunya sudah enggak tutup. Roma 11. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicambukkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19-nya sampai 20 ya. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicambukkan di antaranya sebagai tunas. Nah ini 18. 20 endingnya. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Dan kamu sebagai tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah.
Nah, kita itu diselamatkan karena iman kepada Yesus. Amin. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 30. Kenapa ayat ini muncul? Karena Yohanes 10 ayat 20 itu muncul dahulu. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes, aku dan Bapa adalah. Ini yang dibenci oleh orang Yahudi. Saudara baca mulai ayat 22. Mundur sedikit ya. 30 ini yang dibenci, sebelum itu 12. Tidak lama kemudian tibalah hari raya penghabisan bait Allah. Ini yang ditunggu-tunggu tadi. Yang orang-orang Yahudi, grup Yudaisme tadi nunggu momen yang tepat. Mau tanya sama Yesus. Yesus itu istilahnya jawaban ini. Ya. Di Yerusalem ketika itu musim dingin 23, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serawi Salomo. Waktu itu sebelum penghabisan Yesus itu jalan-jalan di Serawi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Yesus iki pirang tahun mana ini? Berapa tahun lagi? Aku bimbang ini. Nek memang Yesus itu Mesias. Nah, jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami supaya naik. Katakanlah terus. Yesus menjawab, mereka, aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Lu kapan? Lu pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku tuh, setiap hari tak lakukan. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Terus, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Loh, orang Israel sendirinya doang, orang Yahudi. Yesus ngomong, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Loh, iya, itu orang Yahudi kok tidak dombaku. Katanya orang tadi yang perempuan Kanaan tadi juga termasuk golongan orang-orang yang tidak terpilih. Ini Yahudi, kok bukan domba-domba nih? Nah, 27 domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nek domba-dombanya Yesus mendengar suaraku, aku juga mengenal. Akhirnya orang Yahudi, grup-grup orang Yudaisme tadi gondok sama itu. Waduh, ayat 31 Pak, iki serem ya Pak. Ayat 31 langsung lompat. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melambri. Dadinya awakmu iki gak nulungi aku, cuma emangnya mau nyembuh tok mana? Asem iki dorek watu, serang serbu. Yesus jangan disamati matu. Pakai bisa nih begini. Cocok disikut ini dihalangi. Mengambil siasat, ya apa caranya? Yesus pokoknya kudu mati. Orang Yahudi juga. Kalau benci sama seseorang, mau caranya apa? Kudu mati orang itu. Sampai sekarang
dinas rahasianya Yahudi itu. Nek sudah benci sama orang ini, kudu mati gak peduli iku presiden dipateni. Sampai sekarang memang orang Yahudi kuat banget. Akhirnya ya apa? Endingnya Yesus wis gak peduli, salibkan aja dia, salibkan aja dia. Jadi Yesus mentok lagi, wis gak mau terima kasih karunia, disalibkan aja. Akhirnya orang Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Muncullah ayat yang kita baca di Roma tadi. Kita itu sebagai akar luar, tunas luarnya gak kanggo, Pak. Dicangkok tadi ya toh? Kita dicangkok. Siapa kita? Karena iman kepada Yesus, akhirnya keselamatan dikasihkan orang lain, bangsa-bangsa lain. Syaratnya harus iman kepada Yesus. Ayat yang mantap lagi, Efesus 2 ayat 8. Bu, boleh 5 menit gak apa-apa ya Bu ya? Ini bisa pas ya? 5 menit. Ibu 5 menit ya. Cepet-cepetan ini langsung. Efesus 2 ayat 8. Iya benar. Iya benar tadi. Tuh Pak. Efesus 2 ayat 8. Nah, sebenarnya aku hafal ayat itu cuma kok enak mau coba bareng. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa ini? Imanmu, iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Cepet-cepetan, Dek. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi yang memberi keselamatan itu Tuhan Yesus memberi kasih karunia karena iman itu. Jangan ada yang memegahkan diri. Aku iso kok, aku berbuat baik kok. Gitu. 9, 10 ini yang ayat yang luar biasa ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya iki lho. Nah kita tidak hidup di dalamnya piye toh? Wong kita itu untung-untungan dicangkokno. Untung-untungan. Nek kalau ceritanya bangsa Israel menerima Yesus sebagai juru selamat, lain ceritanya Mas Pak. Lain ceritanya. Tapi karena kasih karunia, saudara ikut diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Amin. Lah, lek wis iman kepada Kristus, balik lagi nang Matius 1 ayat 23 tadi. Immanuel, Allah berserta kita. Kita itu sopo? Kita bukan lagi orang-orang Yahudi, tapi kita yang iman kepada Yesus. Lah, lek saudara disertai Tuhan Yesus, Immanuel ini menjadi saudara. Saudara hidupnya gimana? Mau lek disertai Yesus? Saya misalnya disertai bodyguard, maksud saya enak dewe nyolong. Lagi mana bodyguard tuh? Tak izin sama. Meso berbuat dosa, nggak bisa misalnya. Lalu saudara merasa Immanuel itu bagian dari hidup saudara, tapi saudara masih belum hidup baru. Nah, tanda-tandanya, iya. Aku hidup baru, wis lahir baru, tapi kata-katanya masih kata-kata. Iyo, cari bapak itu kebun binatang, tak tambahin meneh safari, tambah safari. Nah, jadi belum berarti hidupku masih belum berubah. Ayat terakhir
Efesus 4 ayat 27. Saudara harus pegang ayat ini. Amin. Yang hadir pada pagi hari ini atau siang ini, pegangan ayat ini sebagai ayat emas. Sebagai ayat emas ini endingnya. Ayo diwaca bareng. Dan ayo 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada lagi. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wis enggak ndelok iki, merem. Kami ngomong 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iki ayat apalan. Saudara kalau melakukan sesuatu jangan bohong, mau mencuri atau tindakan apapun yang di luar firman Tuhan, saudara ingat, dan jangan beri kesempatan pada iblis. Berarti saudara yang melakukan memberi kesempatan dong sama iblis. Katanya iman gue Allah menyertai kita. Kok memberi kesempatan? Nggak maduk. Nggak iso. Berarti belum iman pada itu. Yo iya. Lupa aku setia lupa. Enggak jamin. Aku bisa berdoa bersekutuan Tuhan, main musik bareng waktu kudunya. Tapi sampai belum hidup baru. Masih memberi kesempatan kepada iblis terus. Iya dong. Berarti wis iman. Turun. Terus tenang itu turun. Lu aku percaya Yesus, ya udah cuma di mulut aja. Ya, itulah imanmu yang akan Immanuel akan Allah akan menyertai kau. Bukan hanya ini, sampai pada kesudahan alam, sampai kepada Yerusalem baru. Amin. Makanya saudara harus iman kepada kematiannya Yesus di kayu salib untuk dosa kita. Satu. Iman kepada kebangkitannya. Memang benar-benar bangkit Yesus itu. Ketiga, iman kepada kenaikannya dia ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan terakhir, iman kepada kedatangannya nanti itu. Kita harus iman Tuhan Yesus pasti datang itu buat kita. Nek kita menangi, nek si urip diangkat ke awan-awan, hidup-hidup. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang, dikumpulkan di Firdaus. Roh kita dikumpulkan. Nanti sangkakala terakhir Tuhan Yesus dipilih umat, takhta pengadilan Kristus. Diadili bukan untuk disiksa, tapi diadili untuk mendapat mahkota, masuk ke dalam Yerusalem baru. Amin. Amin. Haleluya. Sebab itu pesan Natal pada pagi hari ini, jangan beri kesempatan kepada iblis lagi. Amin. Amin. Supaya hidup kita berubah. Wes gak usah, Pak. Aku biaya. Saudara diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, karena hamba-Mu harus bijaksana dengan waktu. Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan firman-Mu. Sidang jemaat yang mendengar diberkati semua. Hidupnya dirubah. Kami ingin Tuhan, kerinduan kami, kita sama-sama bertemu di Firdaus, bertemu di Yerusalem baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hamba-Mu. Kami percaya yang sudah mendengarkan firman Tuhan diberkati. Terpujilah nama-Mu. Selanjutnya ibadah ini Tuhan, kami tetap dalam suasana doa, suasana di mana Roh Kudus bekerja tempat ini. Kami serahkan sisa ibadah ini dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan.
saudara diberkati? Amin. Haleluya. Akan firman Tuhan. Kalau kita ingin supaya dengan Tuhan, poin yang terutama dan emasnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita bisa percaya dan pasti Tuhan itu adalah Immanuel dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang berkata dalam surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam kami bahkan Kau menyertai kami dalam kami mendengarkan akan firman-Mu yang sangat-sangat begitu indah dalam kehidupan kami ya Bapak. Kau berkati Pak Bram, Kau pakai selalu kehidupannya untuk memberitakan mengabar kebenaran Bapak dimanapun beliau berada ya Bapak. Beri kekuatan, kesehatan, bahkan pengetahuan yang selalu baru di dalam kehidupan Pak Bram. Karena Kau telah menetapkan Pak Bram sebagai waktu untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati kami dalam melalui persembahan ini berguna bagi pelayanan di tempat ini ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sambil berjalan persembahan dijalankan, dan kita kasih berbuat. Sebentar kita akan mendengarkan pidato dari sambutan dari Ketua Panitia Natal. Ya mungkin karena pandemi kita nggak mudah sapa-sapa kita intern ya saudara ya. Tapi biarlah kita mendengarkan sedikit kata-kata sambutan dari
Bapak Ketua kita. Saya persilakan. Salam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Yang terhormat Ibu Gembala Bapak Bram yang telah memberikan firman kepada kita, Bapak Sodi yang mengurus segala perizinan dan tim musik dan semua panitia maupun jemaat yang saya kasih dan cintai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, karena walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini, pandemi masih ada, tapi kami semua yang ada di sini masih diberi oleh Tuhan Yesus untuk menyembah Dia melalui firman-Nya Immanuel. Semoga kita mulai hari ini dan selanjutnya dan seterusnya Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Sampai kita nanti ada di sisinya. Dan saya sebagai wakil dari panitia pada hari ini, apabila ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan atau semoga wabah pandemi COVID-19 ini akan berakhir, dan mudah-mudahan doa kita pada hari ini didengar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun depan kita rayakan Natal yang lebih meriah lagi. Amin. Terima kasih, salam, haleluya, amin. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Ketua. Dan sebentar kita akan melihat untuk pengumuman pada tanggal 25, ibadah pada tanggal 25, ibadah tanggal 25, ibadah Natal dilayani oleh WL-nya adalah Saudara Samuel, singernya adalah Ibu Lulu dan Ibu Indah, LCD Saudari Dada. Ibadah dimulai pada pukul 7. Dimulai pada pukul 7. Setelah pengumuman pada tanggal 25 Desember. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Selamat jemaat berbakti berdiri. Kita nyanyikan
yang kiranya kami sembah dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Inilah ibadah perayaan Natal kami Tuhan, yang mana sudah kami laksanakan mulai dari awal hingga sampai dengan akhirnya. Kami percaya Tuhan, kiranya ibadah kami dapat menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, jiwa-jiwa kami, dan Tuhan menyertai hidup kami semuanya Tuhan. Terlebih apa yang kami lakukan dapat menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, kiranya para pelayan-pelayan yang saat ini sudah melaksanakan ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang telah membawakan firman untuk kami dapat menjadikan satu kekuatan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa ini Tuhan sertai, dan pada saat ini yang masih dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan kekuatan-kekuatan ini Tuhan, dan Tuhan menyertai, memberikan damai dan sejahtera bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami juga mengucapkan syukur kiranya Tuhan telah menyertai para pemimpin-pemimpin kami yang kiranya sungguh perhatian bagi kami semuanya. Bapak-bapak keamanan yang saat ini juga menjaga kami untuk kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini semua oleh karena kasih karunia daripada Engkau, Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang ada dalam setiap hidup kami. Kiranya Tuhan sertai juga ibadah-ibadah kami yang akan datang. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Tuhan menyertai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Kiranya memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan segala doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat Natal, dan sebentar lagi juga tahun baru 2020.